Tidak banyak negara yang berhasil mengirimkan bantuan melalui udara atau airdrop ke Gaza, Palestina. Indonesia merupakan salah satunya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalin kerjasama dengan Raja Yordania Abdullah II yang telah dikenalnya sejak lama. Lalu apa makna dari bantuan Indonesia untuk Palestina ini? Kami akan membahasnya bersama pengamat pertahanan dan hubungan internasional, Bapak Khairul Fahmi. Selamat malam, Pak Khairul. Selamat malam, Mbak Yohana. Ya, Pak Khairul, bagi Bapak ini bagaimana melihat bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina ini yang disalurkan melalui udara, Pak? Iya, ini sejarah ya. Sejarah bagi TNI, sejarah bagi pemerintah Indonesia, dan sejarah dalam hubungan Indonesia Palestina maupun Indonesia Yordania ya. Hari ini kita menyaksikan pengiriman bantuan secara airdrop melalui udara ya, yang dilakukan oleh TNI ya. Ini sehari menjelang perayaan Idul Fitri ya, ini saya kira bingkisan Lebaran yang luar biasa ya, baik bagi rakyat Palestina ya di Gaza terutama, maupun bagi rakyat Indonesia yang memang kita tahu persis sangat concern pada isu-isu yang terkait dengan Palestina dan sangat mendukung kemerdekaan Palestina ya. Setidaknya hari ini ada 20 bendel bantuan yang dikirim ya, dan Indonesia memang betul ya, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang sudah berhasil ya menyalurkan bantuan ke Gaza Palestina ini melalui udara, bukan sekedar melalui udara, ini bantuan secara airdrop gitu ya, yang ini penjatuhan dari udara menggunakan parasut gitu ya. Nah, ini mungkin mungkin banyak yang menganggap ini berita biasa ya, karena Indonesia memang sudah sering ya mengirim bantuan ke Gaza, tapi kita tentu nggak boleh luput juga ya memperhatikan detail-detail kecil yang begitu penting ya. Yang pertama soal bahwa pengiriman bantuan ke Gaza ini melalui teknik airdrop, ini bukan melalui jalur darat ya, melalui airdrop yang ini merupakan skema pola baru ya dalam distribusi logistik gitu ya melalui udara, yang ya baru berjalan dalam kurang lebih satu dekade terakhir lah gitu ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua ini juga yang tadi disampaikan bahwa ini kerjasama yang luar biasa antara Yordania dengan Indonesia, ya, antara dua pribadi yang bersahabat gitu ya, antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II. Iya. Nah, Pak Khairul, lalu bagaimana hubungan persahabatan antara Menhan Prabowo dengan Raja Abdullah II menurut Bapak? Iya, kita tahu beliau berdua ini kan sudah bersahabat puluhan tahun ya, dan kita juga menyaksikan ya keakraban di antara mereka itu sangat jelas ya, dari ucapan selamat Raja Abdullah atas kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ya. Kalau boleh saya kutip, pada saat itu Raja Abdullah menyatakan bahwa saya tahu negaramu membutuhkanmu, saya mengenal Anda sejak lama dan saya sangat bangga kawanku. Itu kan pernyataan yang menunjukkan persahabatan yang hangat dan dalam gitu ya. Dan itu sudah puluhan tahun, dan kita lihat bahwa dalam konteks operasi airdrop ke Gaza ini ada satu variabel kunci ya, apa yang disampaikan Prabowo Subianto dalam komunikasinya ya, bahwa Indonesia berkeinginan untuk menyalurkan bantuan ke Gaza gitu ya, dan kemudian itu ditindaklanjuti dengan dengan
pembicaraan teknis yang hari ini kemudian kita saksikan keberhasilannya. Betul. Ya, hubungan Indonesia dengan Palestina dan Jordania bagaimana ke depannya, Pak? Singkat saja. Iya, hubungan Indonesia dengan Yordania saya kira tentu akan berlangsung semakin hangat ya, karena kedua individu yang bersahabat ini, Pak Prabowo Subianto dan Raja Abdullah ini sekarang ya sudah pada posisi yang nantinya akan berada pada posisi yang setara, sama-sama kepala negara ya, sehingga banyak hal ya bisa dilakukan, banyak hal bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan. Baik. Dan bukan hanya yang terkait dengan militer atau pertahanan, tapi juga kerjasama di bidang-bidang lain, karena terutama ini kaitannya ada tradisi yang harus dirawat, hubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah yang tentu saja ini akan sangat signifikan bagi dalam konteks global juga. Gitu. Jadi ini akan sangat akan semakin hangat di masa depan, saya kira. Baik, terima kasih Pak Khairul atas jawaban dan waktu untuk pemirsa TV One. Selamat malam, Pak.